program Pelisa Pekan Literasi Selasa yang insya Allah akan kita buat di sekolah kita yang dia sudah berjalan. Selanjutnya selalu salam, mari kita ucapkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru atas kehadirannya dan partisipasinya dalam rapat dalam diskusi kita tentang program yang akan kita rancang bersama di sekolah kita ini. Programnya ini namanya program Pekan Literasi Selasa. Nah, selama ini kan kita belum ada membuat program literasi di sekolah. Di mana program ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas, dan interaksi sosial murid melalui Pekan Literasi Selasa. Nah, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Yang akan kita lakukan sekarang kita berdiskusi mengenai bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas maupun interaksi sosial murid kita melalui program yang akan kita rancang bersama nanti. Bapak Ibu, bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan membaca murid? Yang selama ini kan menjadi masalah kita dalam di sekolah, di kelas kita terutama ya. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana caranya? Ulangi Bu pertanyaannya Bu. Bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas dan juga interaksi sosial murid melalui program literasi yang akan kita laksanakan? Gimana yang Ibu lakukan selama ini? Dikasih PR. Dikasih PR. Kebetulan dikasih PR. Nah, terus selama ini di kelas Bapak Ibu bagaimana keberhasilan kemampuan membaca murid? Kemampuan membaca murid di kelasnya bagaimana? Kalau di kelas beda-beda Bu. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Jika ada yang sesuai yang sudah bisa, Ya, sudah bisa. Kemudian lancar membaca. Ada yang belum. Maksudnya berlancar lah. Itu kalau membuat yang awal. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan apa yang kita bikin seperti kalau baca kita buat tulisan atau gambar yang bercerita seperti di papan mading itu coba seperti itu supaya siswa kita cuma membaca aktif dan ya itu dari Pak Ajat tadi Bapak Ibu ya. Keberhasilan program literasi membaca untuk kemampuan membaca anak yang rendah, dan kita bisa memanfaatkan mading juga ada murid yang sudah pintar membaca dan ada yang belum. Nah, kalau dari kelas Bapak Ibu yang lain bagaimana? Anak diberi tugas untuk membawa pulang satu buku anak berjumpa Nah, ya, berarti dari apa? Anak diberi cerita ya, pulang baca nanti kembali ke sekolah yang menceritakan lagi dia baca. Oke. Kemampuan membacanya bagaimana? Oh, ada yang membaca mudah ya? Ya.
Ya, yang lain apa sama ada yang pendapatnya lain? Misalnya gini, anak tuh berikan kegiatan dengan sekolahnya tukang buku. Jadi dapat meningkatkan minat baca. Tukang buku lah. Oh, berarti anak yang satu yang buku, ini beda. Ya, setiap ya. Oh iya, Tukang buku. bukan buku. Oke. Dan apa nilai Pak Ibu kalau kreativitas anak dalam segi literasi di kelasnya bagaimana? Gimana cara kita meningkatkannya lagi? Juga ada interaksi sosial antara murid dalam kelas maupun murid dari kelas lain antar kelas. Gimana Itu cara kita meningkatkan? kalau untuk meningkatkan itu Bu, istilahnya nanti seperti anak yang sudah pintar di kelas itu bantu teman yang belum bisa ataupun yang dari kelas lain yang sudah kelas tinggi membantu kelas rendah, misalnya untuk masalah membaca untuk apa semua. Jadi anak-anak kelas yang sudah pintar yang membantu adik-adiknya yang belum bisa. Berarti kita bisa manfaatkan yang sudah bisa membaca di kelas lain juga nanti jadi guru atau mentor lah ya di kelas yang rendah di bawahnya itu ya Pak Ibu. Oke, kita buat mentornya. Kalau kreativitasnya apa yang mau kita kembangkan? Anak yang sudah bisa membaca nih kita arahkan ke mana? Selain jadi mentor kan ini kan pekan literasi berlangsung setiap hari Selasa pagi kita ambil waktunya. Ini juga program co-curricular dilakukan di dalam jam belajar gitu ya, penguatan dari belajar. Jadi kita seperti apa yang menurut Bapak Ibu perlu kita tingkatkan pada diri anak-anak murid kita, terutama di kelas-kelas kita nih. Kalau saya tuh di kelas 6 mungkin anak-anaknya ini ya, anak itu suka berpuisi, jadi saya arahkan ke mengarang puisi, nanti hasilnya kami pajang di mading kelas. Nah itu setiap bacaan buku yang dibaca mereka buatkan ringkasannya, dia gantung di pohon literasi itu. Nah, selain dari itu apa yang bisa ditingkatkan dari kelas Bapak Ibu? Game Bu, game penyusunan kata-kata per kalimat, ini semacam puzzle. Puzzle kalimat kita ada, bisa siswa untuk paling tidak menyusun satu kalimat yang berbentuk bacaan lah, misalkan itu. Jadi kita arahkan masing-masing siswa atau boleh kita buat kelompok untuk menentukan satu kata yang memang kita inginkan, tapi itu bentuknya puzzle yang nanti kita acak-acak sehingga mereka bisa menyusun sesuai dengan kata yang kita inginkan. Jadi kalau dari Pak Sugeng kita bisa buat kegiatan puzzle kalimat itu ya untuk anak kelas Game. game gitu. Ya. Kelas mana loh? Semua murid. Kalau murid kelas tinggi itu kan dia Oh, bisa. Kalau yang ini kelas tinggi lah 456. Karena kalau kelas 1, 2, 3 kan belum, maksudnya kemampuan membacanya masih rendah. Oh, jadi untuk kelas Ya, tinggi ya. kelas tinggi 456 itu bisa kita terapkan untuk yang modern. Banyak pipi bah. Ya. Nggak. Nah, interaksi sosialnya ada lagi nah, kreativitasnya. Kita kan punya ini ya, kita pakai semua aset yang ada di sekolahnya untuk meningkatkan literasi. Menurut Bapak apa dia bisa kita manfaatkan? Selain daripada buku, juga kita buat permain game tadi. Itu bisa Bu, seperti papan tulis yang lama itu yang masih bagus itu bisa kita bikin seperti pondok baca ataupun papan medik nanti
Kira-kira bisa. Ya, jadi bisa kita buatkan mading sekolah ya. Ya. Setiap kelas mesti Pak Jar. Tahu. Di Mading luar. sekolah nih ya Pak Jar. Ya. Yang di Ya, luar. pondok baca ya. Ya, pondok baca kita kan sudah jarang kita pakai yang untuk kegiatan membaca murid. Nah besok itu lebih terstruktur gitu. Jadi nampak kegiatannya di sana ya. Nah Bapak Ibu pengen interaksi sosial antar murid itu yang bagaimana? Dan proses meningkatkan kemampuan membaca. Interaksi sosial yang seperti apa yang kita harapkan? Diskusi kelompok yang Diskusi. kita lakukan bersama siswa. Diskusi kelompok ya. Ada lagi? Yang tadi yang kelas atas jadi guru di kelas di bawahnya itu ya. Umar apa ada lagi Umar? Sudah banyak. Sudah lagi di bawah ini ya. Dan Bapak Ibu untuk tahapan pertama B bagiannya buat pertanyaan. Tadi pertanyaan kita jawab tuh bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas dan juga interaksi sosial murid melalui program pekan literasi Selasa. Jadi untuk kegiatannya kita adakan di hari Selasa pagi, ya. Sampai 1 jam pertama di pagi untuk kegiatan yang kita rencanakan tadi dalam rangka meningkatkan kemampuan membaca, juga kreativitas serta interaksi sosial murid. Nah, Bapak Ibu, tadi dari hasil diskusi kita diperoleh yaitu yang pertama kegiatannya bisa tukar buku bacaannya antar siswa, terus sesuai yang pandai membaca membantu yang belum bisa, atau kelas atas dia juga nanti jadi mentor di kelas bawah. Terus ada lagi nanti kegiatan pada kalimat ini untuk kelas tinggi. Ada kita buat nanti kegiatan mading sekolah dan pondok baca ya. Terus diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi sosial murid. Nah kalau di kelas bawah apa ada lagi kegiatannya dan selain pada yang dibacakan? Nah, di kata-kata berbentuk oh berarti nanti di kelas tuh dibuat itu ya Bu ya? Gambar iya berarti di situ anak tuh bisa membaca, dia tahu langsung gambarnya ya. Oke bagus. Tangan lu tuh Bu Mas. Loyo ini dari tadi puasa. Ya Bu, terima kasih Bapak Ibu, itu kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas maupun interaksi sosial kita di dalam program Pekan Literasi Selasa yang nantinya akan kita rancang dan kita laksanakan ya. Terima kasih atas masukan dan idenya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Nah pagi ini Ibu kumpulkan nih perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada semuanya nih kan? Nah tahu kenapa Ibu kumpulkan? Karena pagi ini kita akan berdiskusi tentang program sekolah yang akan kita jalankan dalam beberapa waktu ke depan ya. Nah programnya itu berkaitan dengan permasalahan kita tentang literasi di sekolah kita ya, dimana masih banyak anak-anak ibu yang kesulitan dalam
literasi membaca. Betul? Nah, untuk itu kita akan melakukan tahap pertama, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan literasi membaca, sekaligus kita akan meningkatkan kreativitas, juga interaksi sosial di sekolah kita ini agar lebih baik. Ya? Nah, untuk itu Ibu minta suara dari anak-anak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program yang akan kita lakukan nantinya. Bisa? Yuk, gimana caranya meningkatkan kemampuan membaca yang kamu rasa sulit tadi? Dan kreativitas membaca seperti apa yang kamu inginkan? Ya, yang punya pendapat atau ide, silakan angkat tangan, nanti Ibu catatkan. Ya, oke? Bisa dipahami? Ya, bagaimana cara kamu meningkatkan kemampuan membaca, literasi membaca ya? Literasi itu banyak, tapi kita fokus ke mengatasi masalah kesulitan baca dulu. Dari kelas 1 sampai kelas 6? Nah, oke, semuanya kita mulai ya nak ya. Nah, di tahap awal ini kita akan menguatkan ide atau gagasan. Ibu akan minta suara kamu, pilihan dan kepemilikan atas program yang akan kita lakukan ke depannya, yaitu Pekan Literasi Selasa. Ya, dimana nanti setiap hari Selasa di pagi hari ini kan kamu tidak belajar pelajaran agama di sekolah, jadi jamnya kosong. Itu akan kita gunakan untuk melakukan program Pekan Literasi Selasa. Di setiap hari Selasa itu programnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca, kreativitas, juga interaksi sosial kamu. Nah, ya, tahu kreativitas kan? Kalau yang di kelas 6 tuh udah banyak kreativitasnya. Dia sudah bisa membuat poster, ada yang sudah ahli dengan puisi, sudah pandai berpidato, ya, sudah bisa buat gambar bercerita, ada yang pandai buat apa lagi tuh di mading tuh banyak dipajang-pajang. Nah, ada juga yang berdongeng, ya kan? Nah, nanti kita mau semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa kita tingkatkan kemampuan membaca, kreativitas, dan juga interaksi sosial. Interaksi sosial tahu? Tidak tahu? Nah, interaksi sosial tuh kita berinteraksi sesama kita. Bukan interaksinya cuma kelas 6 aja. Bukan yang pintar, tapi sesama nak, kita merangkul semuanya. Yang tidak bisa membaca kita bantu, ya. Nanti saling belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Paham? Jadi kita tidak sendiri, kita ada interaksi sosialnya. Kelas 1 dengan kelas 6, kelas 6 dengan kelas 5, kelas 4, kelas 3. Nanti kita saling berinteraksi sosial. Paham? Nah, untuk itu Ibu akan mengajukan pertanyaan. Kalau kamu ada ide, ada pendapat, silakan angkat tangan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi membaca kamu? Yuk. Selama ini kamu bagaimana caranya meningkatkan literasi membaca? Silakan. Membaca buku di perpustakaan. Nah, siapa namanya? Firmanto dari kelas 4. Oke. Firmanto dia tadi membaca buku di perpustakaan.
bimbingan dulu. Dah, ini aja ya. Apa lagi? Siapa lagi ada pendapatnya? Ya, angkat tangan. Belajar dengan bimbingan guru. Dah, belajar bimbingan dulu dah. Itulah saya belajar. Iya, guru mana aja ya? Oh, betul kok. Baca buku saat Membaca buku di saat jam kosong. Oke. Membaca buku di saat jam kosong. Apa lagi ada? Ada pendapat lain? Nah, apa dah? membaca buku dongeng di rumah. Membaca buku dongeng di rumah bagus. Membaca buku dongeng. Ada lagi? Angkat tangan kalau ada. Habis. Apa? Destiana apa? Tidak membaca buku tentang merah. Lanjut apa? Tidak membaca buku tentang merah. Tidak membaca. Siap membaca buku tanpa menyerah. Iya. Siap Lain. membaca. Iya, membaca tanpa menyerah. Oke, ada pendapat lain? Cara kamu meningkatkan kemampuan membaca? Hah? Selalu baca buku semua ya. Tanpa menyerah. Ada apa lagi? Bisa juga menceritakan isi buku yang telah dibaca. Banyak cara lagi. Apa lagi? Yang bilang sekarang. Hah? Udah? Udah. Nah, sekarang kita dapatkan cara meningkatkan kemampuan bergerak membaca dari anak-anak itu. Yang pertama, membaca buku di perpustakaan, lalu belajar membaca dengan bimbingan. Terus yang ketiga apa? Baca buku di saat jam kosong. Oke, yang keempat. Baca buku dongeng di rumah. Yang kelima. Iya, membaca tanpa menyerah. Ini. Nah, oke. Nanti di dalam program Pekan Literasi Baca, kita akan meningkatkan kemampuan membaca juga kreativitas serta interaksi sosial sesama kita. Ya? Ada nggak di kelas 5 atau siapa kelas 5 nya? Katakan. Pernah nggak bantu adik kelasnya yang tidak bisa membaca? Hah? Nah, besok kita akan buat program saling membantu ya. Oke? Jalan ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk tahap buat pertanyaan sampai sini. Habis ini kita lanjut tahap ambil pelajaran, ya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini yang kita bisa lagi kumpul dalam rangka diskusi tahap bagja selanjutnya. Ya, ini akan kita ambil lagi B udah ya. Sekarang kita lanjut ke A, ambil pelajaran. Nah, di dalam ambil pelajaran ini kita berdiskusi nih, Ibu Kepala Sekolah, guru, semua ya, Bapak Ibu. Dalam rangka ambil pelajaran di tahap bagjanya. Yang pertama kita akan menjawab pertanyaan di ambil pelajarannya, yaitu apa aktivitas apa yang menarik minat membaca murid selama ini? Aktivitas apa yang menarik minat membaca murid kita selama ini? Kita lihatlah di kelas kita tahu kan kan.
apa yang bisa menarik minat dia untuk membaca? Cerita-cerita, dongeng-dongeng. Cerita. Dikasih buku cerita atau buku dongeng itu bagaimana? Salah satu menyediakan buku-buku baru, buku-buku yang menurut siswa itu menarik untuk dibaca. Ya, akhirnya yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, Yang kita lakukan selama ini itu apa Iya. yang menarik siswa untuk membaca, apakah dengan Yang kita sistem lakukan selama ini. diskusi kelompok mereka atau dengan penjelasan kita menjadi drama atau segala macam. Tapi mungkin lebih ke diskusi kelompok kan yang kita lakukan selama ini ya. Tapi bisa juga Pak Adi tadi bilang menyediakan buku-buku apa? Cerita dongeng kan selama ini tak dikasih kan Pak bukunya. Dan anak tuh suka baca dongeng ya. Bagus tuh. Kalau yang ke-9 yang pakai utama tadi dia harus ada gambar dan tulisan, jadi lebih menarik sepertinya. Kalau dongeng yang sering kita Berarti di kelas rendah ada buku-buku bergambar ya? Ada itu bukunya. Harus ada gambar. Berarti gambar berwarna. biasa kalau kelas 9 dia lebih ke psikomotorik kan, untuk nengok bunga begini bentuknya, yang begini bentuknya. Gambar. Ada lagi yang lain? Bisa menarik anak ini membaca. Membuat pojok baca yang lebih menarik, Ah, bagus. Iya, kita kan udah punya pojok baca nih Pak. tapi lebih Biar dikemas bagus. lagi, lebih diaktifkan lagi kalau selama ini. Ya, berarti kita bisa mengaktifkan lagi pojok baca ya. Nah, pojok baca di kelas saya di mana? Aktivitasnya selama ini. berjalan. Diminati anak enggak? Diminati, pasti diminati. Tersedia buku-bukunya. Buku. Berarti kita tinggal meningkatkan saja lagi ya. Cantikkan lagi pojok bacanya seperti yang Pak Padri bilang tadi. Terus kita lengkapi lagi buku-buku yang menarik ya. Ada lagi? Untuk Pak Sugar? Apa? Enggak? Oke, itu tadi yang menarik minat anak untuk membaca. Nah, kalau aktivitas yang meningkatkan kreativitas yang disenangi anak itu apa? Kreativitas seperti apa yang disenangi anak kita? Kalau anak kelas saya tuh kelasnya dia senang berpantun, berpuisi, ada senang menggambar. Jadi kreativitas yang saya tingkatkan sesuai dengan yang dia sukai gitu. Kalau dia suka berpantun, dia buat pantun. Nanti hasilnya pajang kat mading kelas. Kalau dia suka berpuisi, dia buat puisi, nanti suruh bacakan puisinya pagi di hari itu kan. Nanti ini yang bisa kita buatkan di hari Selasa. Kadang-kadang olahraga itu juga bisa. Iya. Kalau ujian olahraga. Nah, olahraga anak banyak suka. Jadi kreativitasnya literasi di bidang olahraga itu apa Pak Jan? Bagusnya Pak Jan. selain senang Sebelum lomba malam itu aja, lomba bagus malah. Lari. Berlari kan. Lompat. Anak banyak minat tuh Pak. jadi buat setiap minggu. Bagus baca. Coba tuh kan. Iya, berarti setiap ada nanti kita buat jadwalnya yang memang meningkatkan kreativitas literasi di bidang olahraga ya. Setelah maksudnya. Bukan, dia kalau X1 di luar jam sekolah dulu. Kalau ini co-curricular. Co itu dia di jam sekolah tapi tujuannya untuk penguatan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya Pak Jan? Ya, insya Allah. Apa lagi? Anak-anak kelas rendah tak sudah menggambar. apa Kalau menggambar kelas rendah, bisa sebenarnya. kalau di kelas Suka mewarnai. kelas saya mungkin gambar bercerita. Gambar bercerita, ya Ya, Pak. selain menggambar dia ada ceritanya. Bukan guru saya. Ya, gambar siang. Gurunya juga seniman tingkat tinggi. Iya, gambar bercerita itu karena dilombakan. Iya. Iya, Pak. Kemarin sudah dilombakan kecamatan. Gambar. Ya. Nah itu kan kalau kita buatkan program di sekolah nanti anak kita bisa menang keluar kan Pak.
buat bercerita, terus juga apa tadi, karya-karya anak di dalam bentuk mading. Nah, terus di sini Bapak Ibu kita juga butuh modal ya, modal manusianya nanti yang terlibat itu ada murid, tentu kita, guru, kepala sekolah, itu juga butuh modal fisik. Modalnya apa aja yang butuh? Uang kelas, boleh Pak? Untuk kegiatan kita yang tadi itu? Kalau Pojok baca tadi Bu. Pojok baca ya, modal fisik ya. Di dalam kelas. Apalagi? penunjang itu bisa kali Bu ya. Kalau tadi mewarnai barangkali peralatan-peralatan. Ya, peralatan tulis ya. Ya. Terus? Satu lagi Bu, mungkin kita bisa memakai seperti penunjuk arah yang kita tulis di papan-papan dan kita hiasi seperti arah ke pustaka, Iya, betul. arah ke mesin, Bagus tuh. Apa namanya papan penunjuk arah ya? papan penunjuk arah. Papan penunjuk arah ya. Iya. Ini kita siapkan nanti Jadi ya. harus dibuatkan sketch yang ada sketchnya udah sama gini. Nanti kita arahkan aja mau jadi dibuat peta. Kan kita udah punya sketch nih bentuk sekolah kita untuk apa. Jadi nanti barangkali lewat sketch itu kita tambahkan aja di titik ini pustaka, di titik ini ya apa di titik ini maju kelas, di titik ini nanti apa pembelajarannya. Barangkali bisa gitu. Apa lagi? Itu model fisiknya. Kita juga bisa ini loh, kalau membaca ini kan buku ya, pakai pohon-pohon kan bisa. Jadi kalau Kita di luar bawah pohon bisa bawah-bawah. Ya. Nah, fungsi. Pelajar tuh yang Ya, Pak. Taman baca lah jadi. kalau udah ada fungsi terpadu pun aku pelajaran. Tapi kan juga itu ada yang Soalnya pokoknya itu udah bagus ya. Kita aman. Ya. Yang kita bagi. Jangan panjang umur hari ini. Oh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Terus modal apa lagi? Apa lagi kita Ada. butuhkan? Pak Sudi? Model selain itu, Buku ya, pustaka kita kan banyak tuh buku-buku teks literasi. cuman kalau bisa tapi bisa nggak kalau di inventaris yang lebih bagus lagi ya. Jadi kita lebih gampang maksudnya cerita gitu kan. Oh iya, bagus Cerita. itu. Ya, jadi kita mengarahkan itu jadi enak gitu loh. Kalau selama ini kan agak bingung kita nih mau lanjut gitu. Cerita tapi letaknya di mana? Lanjut. Nah, buat kami udah masuk. Itu disusun ya. Ya, sesuai Cerita dengan mau cerita. inilah sesuai dengan apanya gitu. Dengan pelajaran cerita-cerita. Nanti kita inilah sama Bu Rama gimana ceritanya. Iya. Buku cerita itu kan ada banyak level ya, yang kelas satu, kedua, ketiga. Nanti anak yang kelas satu kan membacanya dia kan kelas satu. Rasanya lebih pintar daripada kita Saya menyarinya. butuh waktu memang. Kayak aku kan ke pustaka kadang ambil bukan. Itu 1-2 hari untuk ngulangnya. Ya itu gimana cara nyusun sendiri? Oh yang mana? Mungkin alamat sendiri dan saja anak. Saya ada itu ya. Kita bentuk nanti. Karena saya sesat di pustaka. Iya. Yang sesat. Memang. Jadi maksudnya dengan sama gurunya juga jadi udah bantu. Ya. Kalau anak. Satu tahapannya. Ya. Dan satu lagi nih, itu udah ya modal politik tentu aja kolaborasi guru dan murid. Kolaborasi ini ya. Tadi kita kerja sendiri kita kan, sama-sama, saling mendukung, saling memberikan bantuan maupun masukan. Nah di sekolah kita ini ada nggak selama ini Bapak Ibu kebijakan sekolah yang dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca murid kita? Ini kemampuan literasi membaca literasi. Maksudnya penunjangnya atau Kebijakan sekolah. sekolah. Salah satu tadi ada sekolah kita menyediakan buku-buku
cerita, buku cerita bergambar itu. Berarti ini Dongeng itu salah satu yang dilakukan sekolah kan, untuk siswa kita kan. Salah satu sekolah menyediakan pondok baca, penunjang ini kan. Berarti upaya-upaya yang harus kita lakukan bilang ya. Tapi yang sudah ataupun yang belum kita lakukan ini. Barangkali saya terinspirasi di SMP 2 Banten Bu, di Tampang itu dia punya kantin baca. Ya, jadi setiap siswa yang masuk situ semacam mendonasikan, tapi bentuknya kalau di sana kan uang, nanti kita ubahlah. Jangan kalau uang itu tidak akan disesuaikan terbentuk akan satu karya ataupun apa yang harus kita iya, entah makanan, entah apa kan, baru bisa masuk ke kantin. Misalkan harus kita sediakan yang ringan-ringan aja, nanti entah nanti snack apa jajan-jajan itu pun ya itulah. Tapi harus punya satu karya. Misalkan nanti karyanya dia bisa buat satu bait pantun. Nah, berarti kita ada ngasih ya. Dimasukkan itu. Nanti baru kita kasih ininya. Iya Pak, ini kan setiap hari Selasa kita buat, nanti ada setiap Selasa itu siapa yang menyiapkan itu? Ya nanti kita sekolah yang diskusikan. sekolah. Oh mantap. Sekolah kerjasama dengan kepala desa itu Bu. Kepala desa. Ya. Jadi kita bisa panggil kepala desa. Bersedia tak nih Pak kepala desa? Siap, insyaallah. Alhamdulillah. Setiap hari Selasa loh Pak. Ya. Pantun, Itulah gunanya kita bisa teka-teki kerjasama nanti dengan kan, desa. bisa juga teka-teki. Gurunya bisa juga. Ya. Kalau gurunya nanti latihannya Kita butuh Gurunya yang sesuatu bimbing yang dia nanti punya kepala. satu karya, tambahin entah itu pantun, entah itu dia punya puisi, apa semacam lah. Ataupun mungkin bisa yang Ibu Pan bilang bentuk apa kan tadi? Gambar cerita tadi, gambar kayak ayam kan bisa, ataupun mewarnai. Ya itu bagus tuh, itu kebijakan sekolah yang sangat berpihak pada murid ya. Bagus tuh. Karena kan anak kita pagi jarang makan Pak Sugeng, kalau sekolah itu punya kebijakan meningkatkan literasi membaca dan kreativitas murid melalui dengan menyiapkan apa tadi makanannya kan? Paling tidak snack lah. Snack yang bergizi ya Pak. Yang Siang berbeda nggak Pak? seperti lontong. Sarapan pagi nak Pak? Ya, Tidak dalam bentuk sarapan pagi. lontong. Tak mungkin Berapa orang nak kita kasih itu? Oh, Kalau yang makan siang nanti Pak Presiden yang makan Bu. ah? Iya. Oke, itu baru Ya nanti terbayang. maksudnya pengembangannya kita diskusikan lebih lanjut lah sama Bung Kecek lah, seperti apa teknisnya. Gambarnya Ya, bukan seperti bisa. ini. Itu ide dari rekan kita kan. Oke lah. Kelas 1 udah bisa tuh Bu, yang mewarnai itu ya Bapak dan Mantap lah ya. dia kan sebut tuh. Ya, sudah. Dan ini yang akan kita lakukan nanti ya di tahap ambil pelajaran. Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru atas semua masukannya. Ini sudah saya catat. Nanti kita bagikan ya. Apa yang kita lakukan ke depannya. Nanti sambung lagi. Ada tahapan berikutnya sampai kita melaksanakan program ini. Semoga program ini bisa kita laksanakan dan bisa mencapai tujuan kita harapkan. Perubahan yang kita inginkan. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, terima kasih ya, semuanya sehat, alhamdulillah. Kita akan lanjut tentang program yang kita rumuskan, itu program Pekan Literasi Selasa Pelisa. Ya. Nah, tadi kita sudah selesai pada tahap diskusi mengenai bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi membaca anak-anak, kreativitas juga interaksi sosial di sekolah.
Nah, sekarang kita akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Nah, pada tahap ini Ibu akan mengajukan diskusi. Ibu akan berpendapat bersama kamu anak-anak tentang Nah, pada tahap ini, tahap ambil pelajaran, kita akan berdiskusi atau curhat pendapat bersama tentang kegiatan atau aktivitas yang bisa menarik minat kamu membaca selama ini di sekolah. Ya, Ibu pengen dengar nih pendapatnya. Kamu kan punya pilihan sendiri, punya pendapat sendiri. Apa yang menarik minat kamu selama ini membaca? Ya, oke, silakan. Membaca buku. Oke, namanya siapa? Firmanto. Dia membaca buku cerita. Poster dari buku yang dia baca. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Rita. Apa Rita? Oh, bagus. Rita suka membaca karena ingin mengisi mading di kelas. Nanti kita buat mading di sekolah. Ini kan dari kelas 1 ya. Oke, ngisi mading. Ya, siapa lagi? Ada pendapat lain? Habis. Ada. Tadi ada yang suka membaca buku cerita. Yang menarik ya. Kedua, membaca di perpustakaan. Lalu membaca untuk perlombaan. Terus membuat poster dari buku yang dibaca. Terus membuat mengisi mading. Apa lagi ada? Ada yang lain? Ada lagi? Apa? Bu, saya suka bercerita dan buku yang saya baca. Oke, bagus. Itu tangan untuk siapa? Ceritakan buku yang dibaca. Oke, anak-anak, itu aktivitas atau kegiatan membaca yang selama ini kamu minati ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang apa saja yang kamu butuhkan di sekolah ini yang ada ya? Apa saja kamu butuhkan? Oke, kita lanjut ya. Sekarang Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa saja yang kamu butuhkan untuk menunjang minat baca, kreativitas, juga interaksi sosial kamu di sekolah kita ini? Suasana seperti apa dan kebutuhan kamu untuk apa? Yang kamu perlukan? Apa? Bu, supaya perpustakaan diaktifkan lagi. Bagus, ini perpustakaan. Apa lagi yang dibutuhkan? Mana tangan jawab ya? Apa? Yang lain lagi? Ada lomba. Yang saya butuhkan Bu, misalnya baca di bawah pohon. Ya itu. Baca di pondok baca. Ya itu ya, kan itu berarti kita butuh pondok baca. Kita butuh mading sekolah yang di rumah supaya dia akan dinamakan. Ya, ada itu nak ya. Apa lagi? Ini kita butuhkan kebutuhan di sekolah untuk membaca apa? Ya, buku-buku, apa lagi perpustakaan, pondok baca, pojok baca. Apa lagi nak?
Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, tadi udah selesai aktivitas atau kegiatan yang menarik minat baca kamu di sekolah. Nah, sekarang dari aktivitas tadi, apa saja yang kita butuhkan dalam menjalankan program membaca di program literasi membaca juga kreativitas dan interaksi sosial kita di sekolah. Apa yang kita butuhkan, nak? Suasana seperti apa yang perlu kita ciptakan? Nah, ya kan? Untuk apa? Untuk ya, apa yang dibutuhkan? Oh, untuk memanfaatkan pohon untuk membaca. Ya, pohon ada tuh di luar ya. Oke. Apa lagi? Hah? Ya. Perpustakaan bagus. Kita butuh perpustakaan yang diaktifkan lagi. Pondok baca. Ya, bagus. Pondok baca. Tadi itu pohon ya, di pondok. Perpustakaan apa lagi, nak? Ada lagi yang lain? Ayo, apa yang butuhkan? Hah? Habis? Hah? Jawab cepat. Apa lagi? Hah? Mengisi buku di kelas, buku cerita? Ya, oke, mengisi buku di kelas. Ada yang lain? Ada lagi tak? Ada? Bagus, berarti kita bisa menambahkan bacaan di pondok baca selama ini ada ya. Oke. Biar ada tepuk tangan semuanya dulu. Ya, dibacakan ya hasil diskusi kita tadi. Berarti yang kita butuhkan nih dalam kegiatan meningkatkan kemampuan membaca juga kreativitas interaksi sosial anak ibu di sekolah. Yang pertama, memanfaatkan pohon untuk membaca. Kedua, mengaktifkan perpustakaan. Tiga, menyediakan buku di pondok baca. Keempat tadi apa lagi? Apa lagi? Hah? Mengisi kelas dengan buku-buku cerita. Dan udahlah. Nah, ada apa ya? Di sini ada nggak yang bisa menjadi guru? Bukan guru. Ada nggak di sini bisa menjadi mentor atau membimbing temannya atau adik kelasnya tidak bisa baca? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tangan aja. Walaupun tak bisa, tangan udah buka. Ya, yang mau tanya, di sini siapa yang bisa dan bersedia nih menjadi mentor atau membimbing, mengajari itu ya teman atau adik kelas yang belum bisa membaca, kesulitan membaca. Oke, siapa? Joshua, siapa
membentuk tim program Pekan Literasi Selasa untuk meningkatkan kemampuan membaca, kreativitas dan juga interaksi sosial di sekolah kita. Pak?